Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, kita akan mencoba lagi untuk melanjutkan acara kita, yakni acara mengupas kisah-kisah inspiratif. Untuk mengawali kisah inspiratif ini, kita akan membaca ungkapan daripada Imam Ali karamallahu wajhah yang saya kutip dari Tuntunan Meraih Kesuksesan Hakiki. Beliau mengatakan, adaul amanati miftahur rizqi. Melaksanakan, menunaikan amanah, melaksanakan sesuatu sesuai dengan tugas kita, yaitu adalah miftahur rizqi, yaitu kunci daripada rezeki, kunci untuk mendapatkan kesuksesan. Ada seorang budak yang kita kenal, yang sering kita dengar, namanya Mubarak, yang memiliki putra yang diberi nama Ibnul Mubarak. Mubarak ini adalah seorang budak. Yang namanya budak adalah setengah, kalau nilainya di hadapan manusia, itu setengah manusia, setengah benda. Artinya, kalau kita mau mengatakan setengah manusia, setengah binatang. Kenapa? Karena bisa untuk diperjualbelikan. Beliau adalah seorang budak yang ditugaskan oleh tuannya untuk menjaga, merawat kebun pohon delima. Pada suatu saat, tuannya datang untuk melihat kebunnya dan meminta kepada Mubarak untuk mengambilkan buah delima. Akhirnya Mubarak mengambilkan tuannya buah delima, kemudian dikasih. Ternyata setelah dibelah dan ingin untuk dimakan, ternyata kecut. Ternyata buah delima itu masih asam. Kemudian sang tuan meminta lagi kepada Mubarak untuk mengambilkan yang kedua kali. Dan kasusnya sama. Dan sampai yang ketiga, kasusnya sama. Yakni buah delima yang diambilkan oleh Mubarak, yaitu asam. Akhirnya sang tuan mengatakan, wahai Mubarak, Anda sudah merawat kebun ini, memelihara dan menjaga kebun ini sudah 9 tahun. Apakah Anda tidak bisa membedakan mana buah delima yang sudah matang, mana yang masih mentah, atau mana yang setengah matang dan setengah mentah? Apa jawaban daripada Mubarak? Masya Allah, tabarakallah. Seorang budak yang hatinya luar biasa, yang amanahnya luar biasa. Beliau mengatakan, wahai tuanku, saya diperintahkan bukan untuk memakan buah delima, tapi saya diperintahkan di sini untuk memeliharanya, menjaganya dan merawatnya. Oleh sebab itu, tugas saya hanya itu, bukan untuk merasakan. Kemudian tuannya balik bertanya, berarti selama 9 tahun engkau merawat pohon delima, tidak pernah engkau merasakannya, mencicipinya. Benar, wahai tuanku. Karena sesuai dengan tugas yang diamanahkan, yang dibebankan kepadaku adalah untuk menjaga, merawat, dan memelihara. Bukan untuk merasakan. Masya Allah, tabarakallah. Keamanahan daripada Mubarak ini membawa kepada kesuksesan. Sesuai dengan ungkapan Imam Ali tadi. Adaul amanah miftahur rizqi. Dari sejak itu tuannya, karena kekagumannya, langsung memerdekakan Mubarak. Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu, tidak lama tuannya datang menemui Mubarak dan ingin untuk konsultasi. Tuannya mengatakan, wahai Mubarak, saya punya putri yang ingin untuk saya nikahkan. Tapi saya minta pendapat kepada Anda, bagaimana pandangan Anda? Manakah calon suami yang paling baik yang harus saya pilih sebagai calon menantu saya? Kemudian Mubarak mengatakan, kalau orang Yahudi memilih menantu orang yang kaya. Kalau orang Nasrani memilih menantu orang yang tampan. Tapi kalau orang yang Islam memilih menantu adalah menantu yang agamais. Yaitu menantu yang akhlaknya, agamanya baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Salah satu diantaranya yang terakhir adalah walidiniha, karena agamanya. Inilah prioritas utama. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mubarak, kemudian tuannya mengatakan, kalau begitu saya akan nikahkan engkau sendiri dengan anakku sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bukti daripada adaul amanah miftahur rizqi. Amanah adalah merupakan pintu daripada kesuksesan, pintu daripada rezeki. Nah, setelah itu Mubarak dinikahkan dengan putri tuannya, putri bosnya, putri majikannya. Kemudian setelah dinikahkan, kebun yang tadinya dipelihara itu
diserahkan kepada Mubarak dan istrinya untuk mengelolanya. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulannya adalah, orang yang mulia di sisi Allah itu adalah bukan hanya orang yang punya pangkat, punya jabatan, bukan dia status sosialnya status yang tinggi, tetapi orang yang mulia di hadapan Allah, walaupun itu juga adalah at-taqwa, yaitu orang yang bertakwa. In akramakum indallahi atqakum. Kemudian hasil dari pernikahan tadi itu melahirkan seorang anak yang namanya Abdullah ibnu Mubarak yang terkenal ulama sufi. Artinya apa? Ya, takhayyaru linutafikum fa innal ma ay fa innal irqa dasas. Pilihlah kalian di manakah kalian harus menanam benih kalian. Artinya pilihlah pasangan kalian. Kenapa? Karena anak-anak kita, keturunan kita tidak akan jauh karakternya, sifatnya, wataknya, akhlaknya daripada orang tuanya. Artinya Mubarak yang solih, istrinya yang solih, melahirkan Ibnu Mubarak yang menjadi orang yang solihnya luar biasa. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini, kisah inspiratif ini bisa menggugah kita untuk menjadi orang yang amanah, sehingga kita meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.